Halo Taurus, Menita Indrasari di sini. Dan ini adalah video untuk Minggu tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2019. Ini adalah spread tarot, ada untuk pekerjaan, percintaan, dan kesehatan serta sehari-hari, dan ini nanti akan ada kartu orakel Nusantara. Tapi sebelum sampai ke tarot, saya akan melihat dulu horoskop yang ada saat ini. Kita lihat Taurus ada di sini. Ini Taurus. Rumah pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Dan Taurus untuk bacaan mingguan biasanya kita melihat planet-planet yang dekat dengan bumi, termasuk adalah planet Venus, kemudian matahari, kemudian Merkurius serta Mars. Ya. Kalau untuk bulan nanti kita gunakan untuk melihat bacaan harian. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah Taurus. Maka kita lihat bahwasanya Taurus di sini. Taurus kita lihat bahwa Mars berada di rumah pertama. Artinya sesuatu yang perlu dilakukan tindakan, diambil tindakan, itu sedang berada di dalam perhatian dari para Taurus. Taurus ingin melakukan sesuatu, dan kenapa? Karena pada saat ini matahari di Pisces, ya, yang memberi informasi yang jauh ke depan termasuk spiritualitas, itu menerangi Mars, sehingga Mars merasa perlu untuk bergerak. Nah, ini adalah self, dan self ini kalau ini dilakukan maka akan terjadi perubahan terhadap self dari Taurus. Barangkali jangkanya tidak terlalu panjang, tetapi setidaknya Taurus pada minggu ke depan, ya, ingin secara aktif, secara berani mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, ya. Dan kalau kita lihat Taurus, apa sebenarnya yang dipikirkan nih, ya. Ini ada di rumah ke-11. Taurus bergerak itu barangkali karena ada pengaruh dari entah visinya tentang masa depan, atau karena ada informasi dari rekan-rekan yang dekat. Jadi ini banyak sekali informasi dari mereka, chit-chat sana kemari, walaupun tidak jelas, tetapi itu cukup membuat Taurus mulai memikirkan apa yang lebih jauh dari yang biasanya Taurus pikirkan, ya. Sementara si Venus berada di rumah ke-9, ya, rumah ke-9. Rumah ke-9 adalah tentang pelajaran yang lebih jauh, perjalanan jarak jauh, ya. Sesuatu yang kalau seperti anak panah dia loncatnya lumayan jauh. Nah, ini pada saat ini Taurus yang dipikirkan adalah tentang sesuatu yang disayangi atau yang terkait dengan keuangan. Bisa keduanya, sesuatu yang berharga, apapun itu dalam bentuk hubungan ataupun tentang kebendaan, material, ya. Dan di sini pesannya Taurus, apapun yang diinginkan ke masa depan, karena ini ada di sini juga, ya, itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih jauh loncatannya daripada yang pernah diambil Taurus pada saat ini. Dan itu fokusnya adalah bagaimana membuat Taurus merasa lebih nyaman di masa depan, ya. Dan itu harus menggunakan pemikiran, ya, alasan-alasan yang ada pada saat ini, walaupun belum jelas, tetapi alasan itu termasuk adalah yang dari pertemanan, selain itu juga dari sesuatu yang penting untuk masa depan, ya. Dan barangkali ada terkait dengan spiritual atau sesuatu pembelajaran yang lebih tinggi. Mengapa saya sebut spiritual? Karena dia ada di rumah ke-9 serta rumah ke-11. Bukan rumah ke-11-nya karena Pisces-nya. Demikian untuk bacaan
horoskop minggu depan. Nah, di depan ini ada 3 spread tadi sudah saya katakan, dan semuanya kartu ke atas. Jadi tidak ada kartu yang terbalik karena memang dibuat demikian. Sehingga teman-teman yang kebetulan bacaannya sesuai dengan apa yang terjadi dengan para Taurus yang melihat ini, harus menentukan sendiri apakah yang diceritakan itu sedang terjadi sekarang, atau itu sudah berlalu beberapa saat, atau justru belum terjadi. Ya, jadi memang barangkali itu menjadi insight buat Taurus apakah memang itu akan terjadi ke depan. Kalau dari spread kartu ini, kita lihat pekerjaan Taurus itu adalah sesuatu yang membuat Taurus merasa bahagia. Ya. Tapi tampaknya tantangannya ada tokoh otoritas yang sedikit membuat Taurus merasa agak tertinggalkan. Ya. Jadi sepertinya Taurus sekarang merasa bahwasanya tidak dilibatkan penuh dalam komunikasi. Walaupun sebenarnya Taurus sangat menyukai pekerjaan ini. Dan kenapa dia tidak dilibatkan sepertinya adalah tokoh otoritasnya, entah atasan langsung atau orang lain yang punya power terhadap Taurus dalam pekerjaan. Sarannya Taurus, karena itu atasan atau orang yang berkuasa, tidak perlu melakukan tindakan besar. Biarkan saja, pelajari saja lebih lanjut. Hasilnya nanti kalau Taurus tidak ngotot-ngotot, ya, karena ini kan artinya tidak ngotot, nanti justru akan terjadi komunikasi yang produktif. Ya. Nah, untuk bisa terjadi komunikasi yang produktif, harus tetap ditanamkan diri Taurus adalah ya, be strong. Jangan tergoda untuk menjadi emosional. Ya, tetap fokus pada apa yang diinginkan. Kalau yang diinginkan itu ada di depan dan si tokoh otoritas punya pengaruh, jangan dilawan dulu. Karena pada akhirnya, ya Taurus, yang paling penting adalah semua pihak merasa dapat mengambil manfaat dari apapun keputusan atau komunikasi yang dilakukan di tempat pekerjaan. Demikian untuk pekerjaan. Ini adalah terlihat, mudah-mudahan ini adalah untuk percintaan. Yang melatar belakangi adalah tampaknya Taurus, entah ini ada situasi 3 pihak, ya, ini situasi 3 pihak, atau mungkin Taurus memang belum ada orang khusus, jadi Taurus masih sibuk bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman, bukan mencari pasangan. Dan memang barangkali walaupun mencari, belum ada pasangan yang satu gitu, yang tetap, ya. Dan barangkali karena semuanya masih di awal buat Taurus. Nah, situasi sekarang sebenarnya Taurus ingin menyampaikan ya apa yang dia pikirkan kepada seorang tertentu, ya. Dan itu termasuk katakanlah ini udah sampai memberi kenyamanan, barangkali mau ngopi bareng, ya, kopi darat, something like that. Dan Taurus berpikir siapa tahu itu adalah ide yang bagus kalau minimal ketemuan. Nah, tantangannya adalah hati-hati Taurus. Ya, Taurus diminta untuk berhati-hati. Karena ada kemungkinan orang tersebut memang masih punya hal yang disembunyikan. Dan mungkin sekali ketemuan, sekali ngopi bareng, ada yang membuat orang itu kemudian tidak bisa dilepaskan dari Taurus. Stalking terus misalnya. Ya. Kalau dari sarannya memang sebaiknya tidak lakukan itu dengan orang yang sekarang lagi dipikirkan ingin ketemuan. Karena memang sebenarnya lebih baik masih, kalau ini ya, gambar ini menunjukkan bahwa don't do that. Siapapun yang dipikirkan, karena nanti hasilnya adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan nanti bisa muncul dari situ. Ya, kalau dari gambar ini demikian.
Tidak masalah Taurus, karena pada dasarnya ya, yang kurang baik sebaiknya memang tidak didekati, karena nanti suatu saat juga akan ketemu sama yang baik. Ini ada Knights of Wands ya, sedang berada di satu tempat melihat kepada Taurus, tapi dia memang tampaknya bergeraknya agak lambat. Kenapa? Barangkali ada sesuatu yang masalah yang mengganggu orang tersebut. Ini orang yang berbeda ya, bukan orang yang lagi ingin diajak ngopi bareng tadi. Ya. Orang tersebut yang di sini jelas kan kartunya di sini gelap, yang ini kartunya terang. Jadi ada orang lain yang lebih baik Taurus, yang mampu memberi cinta yang lebih murni. Tetapi dia saat ini masih harus menyelesaikan satu masalah. Yang dia harus bangkit dari, katakanlah, sesuatu yang membuat dia terhenti langkahnya. Demikian untuk percintaan. Kalau untuk sehari-hari, Taurus itu jagonya dan terlihat memang dia adalah emperor. Ya. Taurus sepertinya tidak ada masalah besar, tapi kemungkinan akan ada sesuatu yang mengubah, ada Tower. Dan oleh sebab itu Taurus, situasinya sekarang adalah berjaga saja. Ini adalah King of Swords. Kalau sesuatu itu terlihat tidak terlalu menguntungkan, dapat dengan segera dilepas. Ya. Jadi tantangannya adalah Taurus terlalu perasa. Jangan terlalu perasa Taurus. Ya. Dan ini adalah sarannya Nine of Cups. Ya, be content with yourself. Intinya gitu. Sarannya adalah kalau ada sesuatu baru, nomor satu perhatikan adalah dirimu. Yang penting dirimu itu merasa dalam kecukupan. And you're the emperor ya. Nah, hasilnya adalah judgment ya. Kalau kita mengambil keputusan yang bagus untuk diri kita sendiri, kita akan menerima hasil yang baik juga. Ini kartu yang menggambarkan ini adalah ya, ketahui lebih banyak tentang apa yang terjadi sehari-hari, katakan apa yang menjadi pikiran Anda, dan jangan terlalu terikat dengan sesuatu. Ya, kalau ada rutinitas yang sebenarnya kurang perlu, dilepaskan saja. Ya, jangan terlalu membiasakan diri dengan sesuatu, katakanlah rutinitas harus begini dan begitu, menjadikan Taurus tidak fleksibel. Kadang-kadang ketidakfleksibelan itu membuat kita menjadi frustrasi dan tidak nyaman. Dan kadang-kadang Emperor ini lagi menunjukkan kalau ada sesuatu yang mengganggu rutinitas, dia akan bertanduk, lihat ada tanduknya, dan kemudian marah-marah pada lingkungannya. Jangan ya Taurus. Nah, kita lihat apa sarannya buat bacaan minggu depan. Anak. Semua anak, termasuk anak-anak dalam diri kita, memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ya, jadi barangkali ini tadi ya, just be glad with yourself, punya teman-teman yang menyenangkan ya, bersama anak-anak. Pokoknya dalam keseharian, kalau teman-teman menjadikannya lebih bahagia, Taurus, bermainlah dengan teman-teman. Sementara masih ada masalah di dalam pekerjaan, ada orang yang menyebalkan di dalam percintaan, ada orang yang stalking barangkali. Tenang, yang sesuai dengan Taurus barangkali masih gilirannya tidak minggu depan. Dan keseharian jangan terlalu galak ya Taurus. Intinya sih itu, jadilah anak-anak yang bergembira. Ya. Ini bacaan untuk Taurus minggu depan. Winita Indrasari di sini, semoga membantu.